Mungkin sebagian dari Anda sudah lupa kasus Siti Nurjasilah atau lebih dikenal dengan Lisa Face Off. Ini tahun 2006, kasus ini menarik begitu banyak perhatian masyarakat di Indonesia, begitu menggemparkan. Karena dalam kasus ini ada dua hal yang menjadi titik perhatian masyarakat. Yang pertama, di situ ada kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada penyiraman air keras ke wajah sang istri. Kemudian yang kedua, ini adalah tantangan yang menarik bagi ilmu kedokteran di Indonesia saat itu. Sehingga kasus ini menjadi pembicaraan yang tiada hentinya. Nah, bagaimana kabar sang korban, Lisa, yang sampai hari ini mungkin sudah tidak menjadi perhatian kita semua, dan bagaimana peluang dia untuk mendapatkan kemungkinan perawatan lanjutan, dan yang menjadi perhatian lalu selama ini kemana Lisa, ngapain Lisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hari ini saya akan mengundang Lisa, tapi sebelum Lisa kita hadirkan di sini, saya akan berbincang dengan salah satu tim ahli di dalam upaya untuk mengembalikan fisik Lisa yang saat itu sudah begitu rusaknya. Nah, saat ini di hadapan saya sudah ada Prof. David. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah, Ya. Bang Andi. Terima kasih sudah hadir. Ya. 12 tahun lalu ya. 12 tahun yang lalu kita pernah bertemu di sini. Dan membahas kasus Lisa ya. Betul, betul. Mungkin sebagian dari penonton sekarang ini nggak ngikutin cerita kita dulu. Iya. Bisa jelaskan apa keahlian Anda ini? Ya, jadi 2006 itu berkumpul beberapa sekelompok orang peer group dari bedah mikro di lingkungan bedah plastik berdiskusi terkait dengan kasus-kasus apa, sharing ilmu, kemudian ada beberapa kandidat operasi yang akan bisa kita lakukan operasi, dan Lisa salah satu di antaranya. Karena dia di poliklinik didapatkan ada keluhan wajah yang tersiram air keras, meliputi seluruh wajah, leher, bahkan sampai sedikit punggungnya. Jadi seluruh wajahnya rusak. Uniknya datang karena nafasnya kurang nyaman. Jadi datangnya bukan karena wajahnya rusak, karena itu sudah bertahun-tahun dirasakan, tapi karena nafasnya kurang. Sehingga terlihatlah satu problema yang kompleks yang harus diatasi. Itu menjadi bahan diskusi kita. Sehingga muncul pada saat itu ada saking luasnya kita berpikir apa ini bisa kita kerjakan. Terpikirlah scapular flap di punggung. Apa itu? Scapular flap itu artinya flap punggung yang lebih besar, karena itu ada rujukan dari Argentina pada saat itu menjadi topik kita. Oh, ini ada orang Argentina bisa total wajah bisa digantikan. Nah, itu menjadi rujukan. Nah, kayaknya Lisa ini bisa ini. Artinya mengambil kulit dari punggung itu. Kulit ya? dari punggung. Okay. Karena punggung sumbernya cukup luas. Jadi wajah itu sepertinya sedikit ya. Mungkin kalau dihitung nggak seperti sejengkal. Tapi begitu dijembreng, itu dari ujung punggung sampai ujung punggung. Jadi waktu Lisa diketahui muncul di klinik karena soal pernafasan, kemudian ini menjadi perhatian dari teman-teman di bedah mikro ini ya. Terus ada keinginan untuk melakukan atau membantu ya Lisa bukan saja untuk pernafasannya, tapi merekonstruksi kembali wajahnya. Iya. Jadi merekonstruksi wajah dengan teknik bedah mikro, kita menggunakan sumber flap dari punggung. Flap itu artinya jaringan yang bisa kita pindahkan. Nah, itu sudah terjadwal. Ya udah, kita akan lakukan scapular flap dengan secara free flap, bedah mikro. Kita jadwalkan bulan tanggal tertentu. Itu di bulan Januari 2006. Dalam proses persiapan timbullah berbagai aspek drama yang akhirnya menjadi kasus ini menjadi menarik perhatian. Dramanya apa itu ya? Jadi kan kita nanya kenapa ini waktu itu, kenapa sebabnya? Pada saat itu hanya dibilang ini kesiram pada saat jalan di suatu gang gelap, nggak tahu siapa yang nyiram. Gitu. Tapi itu
berusaha digali kembali. Jadi akhirnya yang dapat menggali adalah Dr. Nalini yang bisa menguak persoalan-persoalan apa yang di belakangnya. Karena kita nggak menduga sama sekali Dr. pelakunya. Nalini ini adalah yang kita ajak dalam rangka persiapan operasi. Sudah sering hubungan kita dengan psikiater untuk kasus-kasus Dr. luka Nalini bakar. psikiater ya, ya. dilibatkan. Ya. Baik. Akhirnya memang terkuak, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga lah ya, yang tadinya mungkin disembunyikan. Iya, betul. Nah, berapa banyak dokter ahli atau dokter yang terlibat di dalam kegiatan operasi ini? Sebenarnya awalnya itu hanya peer group, mungkin sekitar 10 sampai 15 orang yang terlibat karena dalam perencanaan operasi. Tapi begitu ini kasus ini menjadi besar, kemudian direktur dan pimpinan daerah, gubernur dalam hari ini juga memberi perhatian, akhirnya kita membentuk tim yang besar, sekitar 50 dokter terlibat dengan berbagai disiplin. Tidak hanya bedah plastik saja, anestesi, psikiater, kemudian tim bedah-bedah yang lain, kepala leher, dan banyak lagi. Sehingga ini betul-betul direncanakan secara cermat karena menjadi perhatian publik. Yang tadinya memang secara rutin, ya ini kita tinggal jadwalkan tanggal sekian, kita timnya siap. Tapi kemudian menjadi perhatian masyarakat. Jadi harus lebih hati-hati. Jadi kita penuh dengan perhitungan dan persiapan yang sangat-sangat matang. Jadi akhirnya melibatkan berapa bidang keahlian itu? Jadi melibatkan mungkin lebih dari 10 ya, lebih dari 10 bidang keahlian, melingkupi bedah sampai radiologi, anestesi, psikiater, dan banyak lagi. Dan itu tidak hanya di Surabaya saja. Teman-teman dari Jakarta, dari UI, dari Bandung, karena keahliannya Universitas Padjadjaran mereka ya. Ya, karena ini tadi peer group multi. Ini berarti lintas sektoral ini ceritanya ya. Tapi dalam kasus yang multi center. Oke. Jadi karena kalau kita lihat ini yang pertama kali ya operasi dengan kondisi seperti itu Lisanya. Ya. Di Indonesia maksudnya. Di Indonesia, ya. Karena memang rujukan kita adalah satu operasi bedah mikro free flap dari Argentina. Dan itu kebetulan ahli-ahli mikro itu sedang berkumpul. Mereka merasa optimis bahwa ini bisa dilaksanakan. Terus dan kemudian itu kasus pertama. Makanya waktu itu cukup terkait istilah kasus pertama saja sudah menjadi suatu kehebohan tersendiri. Karena memang dan klaimnya bukan klaim Surabaya, tapi ini menyangkut Indonesia. Karena ada UI sana, ada Unpad, ada Brawijaya, ada UNER di sana ya, yang ini ego-ego sektoral udah hilang lah ya. Karena ini sekarang membawa bendera Indonesia nih. Betul. Karena seluruh dunia juga melihat ilmu kedokteran ya, melihat apakah dokter-dokter Indonesia punya kemampuan ya. Betul. Untuk melakukan apa istilahnya? Dulu disebut face off ya. Face tapi off. nanti Anda jelaskan ini apakah ini masuk kualifikasi face off atau bukan. Tapi ada baiknya sekarang kita panggil Lisa ya. Baik. Oke, kalau kita undang Lisa. Lisa, apa kabar? Alhamdulillah. 12 tahun yang lalu ya kita ketemu ya. Kamu nggak kangen sama aku ya? Oke, Lisa silakan duduk. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, jadi senang ya. Terima kasih mau hadir kembali. Setelah 12 tahun lamanya. 12 tahun yang lalu pernah datang ke sini. Datang ke sini ya. Waktu itu aku masih ganteng ya. Iya, saya masih cabi. Oh iya, sekarang udah agak langsing. Iya, agak tirus. Iya. Nah, Lisa, ini udah berapa kali operasi nih ya wajahmu? Udah 18 kali operasi. 18 kali? Iya. Oke. Terus selama ini kamu kemana aja? Saya setelah keluar dari rumah sakit tahun 2014 itu setahun magang bekerja, tapi setelah itu konsen ke UMKM, usaha. Kamu sekarang jadi pengusaha UMKM? UMKM aja. Oke. Nanti kecil-kecilan. Kecil-kecilan gitu. Ya. Apakah masih memungkinkan wajah Lisa ini diperbaiki lagi?